Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada kesempatan ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rau juga sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silahkan anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu. Materi hari ini kita akan mengenal pemanasan global, konversi satuan waktu, perubahan wujud mengembun, sikap bersatu di sekolah. Halo anak-anak. Apakah anak-anak mengetahui pemanasan global itu apa? Apa itu pemanasan global? Ada yang tahu? Nah, anak-anak perhatikan di situ ada gambar di mana ada pabrik yang mengeluarkan asap yang begitu tebal dan setiap hari. Nah, anak-anakku sekalian, di pembelajaran 3 ini kita akan memahami terkait pemanasan global. Nah, pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Nah, penyebab pemanasan global adalah polusi udara. Seperti halnya gambar tadi yang Pak Raus munculkan di awal terkait polusi udara. Nah, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Dampak pemanasan global. 1. Suhu yang semakin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Nah, cara mengurangi laju pemanasan global, yang pertama, kita dapat berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Ingat anak-anak, tempat yang dekat. Bukan kita mau pergi kita tinggal di Jawa, kita tinggal di Jogja, mau ke Gunung Kidul, ya terpaksa kita harus pakai motor atau kendaraan umum. Gak mungkin kita berjalan kaki, bisa sampai malam atau bisa hari esok hari kalau kita berjalan kaki, karena jaraknya terlalu jauh. Mungkin kalau jaraknya dekat, dari sekolah ke rumah kalian, rumahnya tidak jauh, kalian bisa berjalan kaki atau dengan bersepeda. Nah, itu ternyata anak-anak itu dapat mengurangi laju pemanasan global. Yang kedua, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kita yang rumahnya dekat-dekat, nggak usah pakai motor, jalan kaki saja atau bersepeda. Ya, itu nanti akan mengurangi. Nah, di sini ada gambar terkait pemanasan global, di mana asap pabrik itu yang sangat luar biasa sekali anak-anak ya, kalau kita melihatnya. Yang kedua, di situ akibatnya yaitu es yang di kutub itu mencair. Selanjutnya kita akan belajar konversi satuan waktu. Nah, yang pertama anak-anak di sini ada soal. Contoh soal, hitunglah 7 jam 20 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Nah, inilah langkah yang pertama anak-anak lakukan. 7 jam 20 menit. Nah, ingat anak-anak, 1 jam itu 60 menit. Pak Rauf ulangi lagi, ingat 1 jam 60 menit. Nah, kita akan ubah dulu 7 jam. Nah,
7 jam sama tidak dengan 6 jam 60 menit? Pak Rauf ulangi lagi. 7 jam itu sama dengan 6 jam 60 menit. Kok bisa? Nah, karena 1 jam itu 60 menit, maka 7 jam itu sama dengan 6 jam. 1 jamnya diganti menit, diubah menjadi menit. Jadi 6 jam 60 menit. Nah, anak-anakku sekalian, jadi 7 jam sama dengan 6 jam 60 menit. Nah, dari situ kita akan mengetahui jika 7 jam 20 menit itu sama dengan berapa. Nah, kita tambahkan dulu. 6 jam kita tulis 6 jam. Setelah itu menitnya berapa? Nah, di situ kan terlihat 7 jam 20 menit. 7 jam sama dengan 6 jam 60 menit. Sekarang kita jumlahkan menitnya. 60 menit ditambah 20 menit berapa anak-anak? Nah, 60 menit ditambah 20 menit itu 80 menit. Kita tulis di sampingnya 80 menit. Jadi 7 jam 20 menit sama dengan 6 jam 80 menit. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya langkah kedua, selesaikan cara pengurangan. Kita tulis, tadi udah ketemu ya anak-anak ya, 6 jam 80 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Nah, kita kurangi dulu anak-anak ya. Nah, sama dengan kalau kita sudah kurangi, ketemunya adalah 2 jam 35 menit. Nah, anak-anakku, itu terkait konversi satuan waktu. Nanti anak-anak bisa berlatih ya. Selanjutnya, pembelajaran keempat, perubahan wujud mengembun. Nah, perubahan wujud mengembun, perhatikan 2 syair lagu di bawah ini. Nah, di sini ada lagu Embun Pagi ciptaan Pak Rat dan Embun ciptaan Pak Daljono. Nah, anak-anak di sini bisa mencari lagunya di internet terkait syair tersebut. Embun Pagi ciptaan Pak Rat dan Embun ciptaan Pak Daljono. Selanjutnya kita akan belajar terkait sikap bersatu di sekolah. Contoh sikap bersatu di sekolah. 1. Namanya bersatu itu berarti kita bersama-sama. Semua dilakukan bersama-sama, tidak sendiri. Ya, itu namanya bersatu, konsep bersatu ya anak-anak ya. 1. Bekerja sama dengan siapapun di sekolah dalam kebaikan dan tidak beda-bedakan. Ingat, dalam kebaikan berarti tidak boleh dalam kejahatan atau kejelekan atau keburukan, itu tidak boleh. 2. Tidak pilih-pilih teman, mau bergaul dengan siapa saja meski berbeda latar belakang. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama-sama dengan jalan musyawarah dan melaksanakan setiap hasil keputusan dengan itikat baik dan tanggung jawab. Selanjutnya, gemar saling tolong-menolong di sekolah, saling peduli dan mengasihi. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di sekolah ketimbang kepentingan pribadi dalam tidak egois. Jadi anak-anak dalam bersatu itu, anak-anak itu yang pertama tidak boleh beda-bedakan. Wah kamu, aku nggak berteman dengan kamu, itu tidak boleh. Tidak boleh pilih-pilih teman, aku mau temannya sama ini, saya nggak mau sama kamu, itu nggak boleh. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama itu, ya kamu harus melaksanakan keputusan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya, kita akan bekerja sama dengan menyapu halaman. Kamu nanti membuang sampah, kamu yang menyapu.
nanti aku yang mengambilin, saya yang mengangkat, itu sudah dibagi ya anak-anak, itu bersatu sehingga cepat selesai pekerjaan tersebut. Selanjutnya, manfaat bersatu di sekolah. 1. Mempererat persaudaraan antar teman. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Nah, mempererat persaudaraan antar teman. Jadi, apabila kita sering melaksanakan kegiatan bersama-sama, jadi antara kita itu dapat mempererat persaudaraan. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Karena kita bersama-sama, jadi belajar itu menyenangkan. Karena kita belajarnya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Oh, kamu, aku. Nah, itu enggak baik ya. Kalau kegiatan belajarnya itu dilakukan bersama-sama. Tapi kalau ketika sendiri-sendiri, ketika ujian, itu tidak boleh dilakukan bersama-sama ya anak-anak ya. Itu tidak boleh. Tetapi ketika kegiatan itu bersama-sama, ya anak-anak lakukan dengan bersama-sama karena bersama-sama itu menyenangkan. Ingat, kegiatan bersama-sama itu dilakukan ketika hal yang baik. Selanjutnya, menumbuhkan jiwa sosial ya. Jadi adanya jiwa sosial ketika teman kita membutuhkan, kita langsung membantunya. Menumbuhkan sikap toleransi, tidak membeda-bedakan teman satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kita tetap membantu. Nah, selanjutnya anak-anakku sebagai evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan Bahasa Indonesia KD 331, mengerjakan soal buku tema halaman 109 nomor 1 sampai 4. Matematikanya KD 3.7 mengerjakan soal buku tema halaman 194 nomor 1 sampai 5. Nah, itu anak-anak terkait nanti evaluasinya kegiatan hari ini. Nah, sebagai penutup dari Pak Rauf, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah belajar tentang pemanasan global. Jadi terkait pemanasan global atau global warming, itu sangat mengerikan sekali kalau kita tidak bisa mengatur, tidak pintar atau tidak pandai dalam mengatur kegiatan kita dalam memakai, mungkin yang pertama adalah kendaraan. Apabila kita akan pergi ke sekolah, sebaiknya kalau terdekat kita bisa pakai sepeda ataupun jalan kaki sehingga mengurangi polusi udara. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa Pak sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.